Puji Tuhan, selamat pagi bagi seluruh sidang jemaat GPDI Tiberias Bogor, bahkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang menyaksikan renungan pagi pada saat pagi hari ini. Puji Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita, kegiatan kita mau sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami naikkan pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, buat setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Hingga pada saat ini Bapa, kalau kami boleh ada bukan karena kekuatan kehebatan kami, tetapi semua karena kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami mau kembalikan semua hanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapa yang baik, pada saat pagi hari ini sebelum kami melakukan setiap aktivitas kegiatan kami rindu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu terus menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami, karena kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Untuk itu Bapa yang baik, ajar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Ini yang menjadi doa ucapan syukur kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang diberi judul Bintang Kehidupan. Terdapat di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang 1 dan ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem, di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem, dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Natal merupakan peringatan hari kelahiran Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Dan pada saat ini tema kita adalah bintang kehidupan. Apa sih itu bintang? Seperti yang kita ketahui bahwa bintang itu merupakan alat penerang yang ada pada malam hari. Dan bintang ini dikatakan bahwa diciptakan oleh Tuhan pada hari yang keempat. Dan pada saat ini, kenapa bintang kehidupan? Menurut saya, ketika Yesus lahir, bintangnya terbit di timur dan orang Majus dalam perjalanannya, mereka dituntut oleh bintang sehingga mereka bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja yang lahir tersebut. Dan di sini siapakah bintang kehidupan itu? Bintang kehidupan itu adalah Yesus, Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah bintang kehidupan yang menerangi kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa sebelum Yesus lahir ke dalam dunia ini, kehidupan kita manusia hidup di dalam kegelapan. Tetapi ketika Yesus lahir, Dia menerangi setiap kehidupan kita. Dan di dalam Matius pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang kedua ini, dikatakan bahwa ketika Yesus lahir, kelahirannya disambut oleh orang-orang Majus. Siapa sih orang-orang Majus ini? Dikatakan bahwa orang-orang Majus ini mereka diperkirakan berasal dari jauh. Diperkirakan waktu itu mereka berasal dari Babel atau yang sekarang ini disebut dengan Irak. Dan dikatakan bahwa mereka, orang-orang Majus ini bukanlah orang-orang yang biasa-biasa saja, tidak. Tetapi mereka merupakan orang-orang yang bijaksana, bahkan dikatakan juga mereka merupakan ahli dalam perbintangan. Dan kita tahu bahwa sebelum kelahiran Tuhan Yesus, itu sudah dibuatkan di dalam Mika pasal yang kelima ayat yang pertama. Dikatakan bahwa seorang pemimpin akan datang dari Betlehem. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada saat ini di bulan Desember ini, kita orang-orang percaya, kita anak-anak Tuhan, kita orang-orang Kristen selalu memperingati hari kelahiran Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus atau hari Natal. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan,
Dalam Matius pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang kedua ini dikatakan bahwa ada yang bisa kita renungkan, ada yang bisa kita pelajari, ada yang bisa kita contohi, kita teladani dalam setiap kehidupan kita. Bahwa ketika orang-orang Majus ini mendengar kabar tentang akan lahirnya seorang raja damai yang akan datang, seorang pemimpin dari Bethlehem, dikatakan bahwa mereka langsung mengambil keputusan, mereka langsung mengambil tindakan tanpa menunda-nunda untuk bertemu atau untuk melihat seperti apa raja tersebut. Meskipun kita ketahui bahwa perjalanan yang mereka tempuh itu bukan perjalanan yang dekat, tetapi dikatakan bahwa perjalanan yang mereka tempuh itu perjalanan yang jauh. Dan dikatakan bahwa mereka mengikuti tuntunan Allah. Dan dikatakan bahwa dan ini yang menjadi contoh dalam setiap kehidupan kita, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Dikatakan bahwa di dalam dunia ini apalagi sih yang kita cari? Apa sih yang lagi yang kita inginkan? Dikatakan bahwa mungkin banyak di luar sana mereka lebih mementingkan mengejar hal-hal yang duniawi, baik itu seperti kesuksesan, uang, jabatan, bahkan lain-lain sebagainya. Tetapi kita, anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, dikatakan bahwa apakah kita masih mengutamakan hal-hal yang demikian, hal-hal yang duniawi? Dikatakan bahwa itu tidak ada gunanya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan bahwa janganlah kita mengandalkan dunia ini. Karena apa? Ketika kita mengandalkan dunia ini akan binasa. Jadi kita jangan mengandalkan dunia ini. Jangan kita mengandalkan dunia ini karena dunia ini akan binasa. Dan dikatakan bahwa kita seperti orang Majus yang mencari Yesus dengan mengikuti bimbingan atau mengikuti tuntutan Allah dalam setiap kehidupan kita. Dan dikatakan bahwa dalam kehidupan kita di tengah dunia ini, saya sering katakan bahwa masalah, pergumulan, silih berganti akan datang dalam setiap kehidupan kita. Tetapi itu tidak akan membuat kita goyah. Dan dikatakan bahwa jangan sampai kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, malah mementingkan keadaan dunia ini, karena dikatakan bahwa keadaan dunia ini akan binasa. Tetapi dikatakan bahwa kita harus maju terus, melangkah terus seperti orang Majus yang mencari sang bintang kehidupan itu. Siapa bintang kehidupan itu? Ialah Tuhan Yesus Kristus. Jadi utamakan Yesus dalam setiap kehidupan kita, maka kehidupan kita tidak akan sia-sia. Mari kita lihat di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-13 dan 14, dikatakan di sana bahwa apabila kamu mencari aku, maka kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kepada kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dikatakan bahwa ketika kita mencari Tuhan, mencari Yesus dalam kehidupan kita, kita akan menemukan Dia. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah datang dalam setiap kehidupan kami. Biarlah ini boleh menjadi rema, menjadi kekuatan di dalam setiap kehidupan kami, dan ajar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal untuk selama-lamanya. Ini menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.